Jadi ketika puasa itu tidak muncul ada sensasi ya, tapi sensasi munculnya setelah berbuka puasa. Kira-kira kenapa teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Berjumpa kembali dengan saya. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman ya. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam keadaan sehat ya. Mohon maaf, saya udah berapa bulan itu nggak pernah nemenin teman-teman di YouTube ya. Tapi yang sharing ke WA, alhamdulillah banyak ya, masih berlanjut. Selamat juga buat teman-teman yang udah enakan lambungnya, yang udah sehat ya. Mohon maaf juga yang kemarin sempet sedang terapi madu mentah Albat, tapi sempat terhenti karena stoknya memang kosong ya. Daripada saya menjual madu yang nggak tahu asal usulnya, akhirnya saya memutuskan untuk stop dulu untuk jualan madunya. Nah, alhamdulillahnya mulai bulan Mei awal itu madunya udah mulai banyak lagi ya, stoknya mulai banyak lagi. Jadi teman-teman udah yang banyak udah mulai order di Shopee ya teman-teman ya. Sebelum kita lanjut ke videonya, mungkin sharing saya kali ini untuk mengupas masalah puasa kemarin ya teman-teman ya. Mungkin puasa kemarin ada yang full 1 bulan, ada yang bolong-bolong ya. Banyak juga yang bertanya ke saya, kenapa sih waktu puasa itu nggak ada sensasi yang muncul gitu ya. Waktu puasa nggak ada sensasi muncul, tapi setelah berbuka itu sensasi berdatangan ya. Nanti kita sharing bareng-bareng ya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu madu mentah Albat ya. Ini langsung dari saya dan udah ada uji laboratoriumnya ya. Ini untuk ukuran yang 1 kg. Nanti terapinya itu semuanya dikombinasikan dengan garam Himalaya ya teman-teman ya. Untuk cara konsumsinya, cara bikinnya nanti dikasih tahu ya. Kalau ini ukuran yang 1 kg ya, harganya 135.000. Teman-teman bisa beli di Shopee ya, atau bisa ke IG saya. Nanti bisa sharing, bisa lewat WA ya teman-teman ya. Jadi nanti ada ukuran yang terbaru. Ukuran yang terbaru itu ukurannya 500 gram ya, pakainya gram ya teman-teman ya. Kalau ini ukuran yang 600 gram. Tapi kalau kemasannya kemasannya botol marjan seperti ini tidak bisa untuk pengiriman ya. Kalau yang untuk pengiriman yang ukuran 600 gram itu biasanya pakai dirjen seperti ini setengah ya. 600 gram komposisi. Ukuran yang 600 gram ya, harganya 35.000. Tapi yang 600 gram ini tidak dapat garam Himalaya ya. Tapi ini teman-teman bisa beli ini. Nanti wadahnya itu bisa diisi ulang teman-teman ya. Diisi ulang pakai yang 1 kilo gitu. Diisi terus. Jadi ini bisa dibawa kemana-mana ya. Kalau bisa itu ya konsumsi madu seumur hidup lah. Anak-anaknya, keluarganya ya. Terserah mau beli madu di mana aja sih, terserah ya. Kalau mau belinya di Mas Ma'ruf juga boleh, nggak apa-apa ya. Mungkin nanti ukuran yang 500 gram insya Allah per tanggal 17 udah ready, semuanya udah ready semua ukuran ya di Shopee ya, teman-teman bisa cek. Kalau yang masih nanya, Mas gimana sih cara carinya, kan ada di setiap deskripsi itu ada linknya ya, link Shopee, ada link Instagram juga. Silahkan yang mau berteman bila mau ya teman-teman ya. Oke, ketika puasa itu tidak muncul ada sensasi ya, tapi sensasi munculnya setelah berbuka puasa. Kira-kira kenapa teman-teman? Buat teman-teman yang tahu silahkan tulis di kolom komentar ya. Sesuai pengalaman teman-teman. Kenapa sih? Sesuai analisa teman-teman. Kan biasanya kan orang yang punya asam lambung tinggi, yang punya MAH gitu ya, yang disertai kecemasan, anxiety itu tuh selalu memahami dirinya sendiri, harus memahami dirinya sendiri ya. Nah teman-teman juga harus belajar nih, kenapa kok setelah berbuka muncul sensasi, tapi ketika puasa tidak muncul apa-apa gitu ya, bahkan sensasi semuanya hilang gitu ya. Menurut informasi ya dari beberapa orang dan dokter juga dulu, itu ketika kita lambungnya puasa ya,
biasanya sensasi muncul itu di hari pertama sampai ke hari ketujuh ya. Seminggu itu lambung kita adaptasi dulu ya. Udah terbiasa kosong, niatnya bagus. Kalau udah 1 minggu tuh biasanya udah nggak kerasa ya teman-teman ya. Jadi kalau kita berpuasa itu pencernaan kita stop ya, stop, tidak ngapa-ngapain, jadi tidak ada sensasi, nggak muncul sensasi apapun ya, terkecuali biasanya munculnya hanya kemeruyukan, lemes. Itu kan wajar ya, orang yang nggak punya asam lambung pun sama, lemes, kemeruyuk ya, itu tanda alarm ya, alarm lambung. Nih lambungnya kosong nih, mau diisi nggak, seperti itu ya teman-temannya. Karena niat kita puasa ya insya Allah kuat ya teman-teman ya. Nah, kenapa munculnya setelah berbuka puasa? Nah, bukan hanya salah makan sebenarnya, bukan teman-teman salah buka puasanya, bukan, tapi ketika masuk makanan ya, semua sistem pencernaan bekerja, semua sistem pencernaan bekerja, makanya muncul sensasi-sensasi yang pernah kita alami ya, seperti mungkin kembung, mungkin jadinya sesak, ada yang tambah keliengan, ada yang tambah mual-mual, seperti itu ya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena pencernaan kita belum normal ya, belum normal. Makanya kalau misalkan berbuka puasa, sebenarnya tema puasa ini telat ya saya sharing, tapi barangkali ada teman-teman yang mau misalkan puasanya bolong-bolong, mau lanjut puasa lagi, nanti bisa diikuti ya. Jadi ketika buka puasa itu jangan langsung berat-berat ya, dan jangan langsung minum yang manis-manis dulu. Maksudnya kita minum air hangat dulu, hangat yang putih biasa dulu, seteguk ya. Bisa nyemil nasi 1 sendok, nanti kita sholat maghrib dulu, baru makan kurma. Biasanya seperti itu saya ya, makan kurma, habis itu kita nyemil-nyemil biasa ya, nyemil-nyemil yang ringan-ringan gitu ya, yang nggak berat-berat. Biasanya bagusnya itu makan nasinya ntar setelah sholat tarawih ya, dan nggak boleh banyak-banyak, sedikit-sedikit aja, jadi kita pecah-pecah ya, makanya itu dipecah-pecah ya, jangan langsung makan berat, nanti lambungnya kaget teman-teman, seperti itu ya. Dan sahurnya gimana agar kuat ya, sahurnya gimana agar kuat? Kalau saya itu dulu sahurnya itu pasti ada kurma sama madu ya. Terserah teman-teman mau pakai madu apa aja, terserah ya. Yang penting kalau bisa masuk umur hidup lah konsumsi madu, karena madu bagus teman-teman. Ada yang nggak suka makan buah gitu kan, bisa gantinya dengan madu kan, enak ya. Bisa gantinya dengan madu ya. Jadi kalau bisa madu mah dikonsumsi setiap hari sama-sama keluarga lah. Jadi ada perbedaan teman-teman di antara orang yang nggak konsumsi madu dan konsumsi madu ya. Seperti anak saya kan ada yang gede itu, yang pertama kan nggak suka madu ya. Kalau yang kecil-kecil karena rasanya ada manisnya, ada asamnya, jadi mereka pada suka kan, segar. Ketika kena batuk, flu, pilek gitu ya. Nah, anak yang pertama saya itu lama sembuhnya, lama ya. Tapi anak saya yang kedua dan ketiga itu cepat, yang sering konsumsi madu, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bisa mempercepat sembuhnya kalau kita rutin. Dan alhamdulillah kalau karena saya ibaratnya rutin, alhamdulillah tuh kalau misalkan mau kena pilek, batuk pilek gitu ya, biasanya sebentar, biasanya nggak jadi, seperti itu ya teman-teman ya. Teman-teman yang masih punya keluhan atau sensasi yang muncul, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Nanti kalau misalkan di komentarnya apa yang banyak, insya Allah temanya akan saya bahas lagi di kesempatan yang akan datang ya. Insya Allah mulai sekarang saya ingin ya menemani teman-teman lagi lah ya, sharing-sharing gitu ya. Nggak apa-apa curhat lewat WA boleh, lewat IG boleh, atau di YouTube juga boleh ya teman-teman ya, karena kita akan kenalnya awalnya di YouTube ya. Dan banyak juga kan mentor-mentor yang lain. Kalau saya kan bukan mentor, saya kan hanya sharing aja gitu ya, sesuai pengalaman, seperti itu ya. Ini anak saya yang kedua, namanya Yudit teman-teman. Ini sekarang itu jam 11 malam saya bikin video, dan ini anak saya itu belum tidur ya, belum tidur. Dia tuh tidurnya sama saya, jadi kalau nggak ada saya ya biasanya tidurnya agak susah ya, harus dipeluk sama saya terus ya. Oke, teman-teman, mungkin segitu saja ya. Anggap saja ini video pertama saya ya, memulai lagi
sharing di YouTube ya buat teman-teman yang udah terapi madu mentah albat yang kemarin sempat terhenti. Insya Allah mulai di rutinin lagi ya konsumsi madu mentah albatnya bersama garam Himalaya dan juga yoga asam lambungnya. Kalau bisa yoga asam lambungnya walaupun udah sembuh tetap dilakukan terus ya, karena itu bagus untuk tubuh kita ya, biar kita seger fresh terus ya. Oke, segitu saja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Riau, khususnya Kabupaten Kampar. Saya kena GERD hampir 8 bulan. Semenjak saya kenal dengan Mas Ma'aruf dari channel YouTube dia, saya diperkenalkan dengan madu albat, mentah albat yang dijual sama Mas Ma'aruf dengan dicampur dengan garam Himalaya. Alhamdulillah, seizin Allah, sekarang saya udah mulai hampir menuju kesembuhan. Walaupun terkadang sensasi-sensasi tersebut terkadang hilang timbul. Sekarang tentunya saya mengkonsumsi madu albat pagi dan malam hari sebelum mau tidur, dicampur dengan garam Himalaya. Alhamdulillah, perut panas udah mau berkurang, kecemasan mulai hilang, makan yang pedas sekarang alhamdulillah udah bisa dirasakan lagi seperti biasa. Yang penting jangan makan dan minum pantangnya. Alhamdulillah, semoga madu albat dari Mas Ma'aruf semakin berkembang dan bisa memberi motivasi buat orang-orang yang terkena GERD asam lambung. Salam dari Riau. Assalamualaikum.